Septahan tentang Udah juga. Oh udah juga. Udah septahan juga sih. Jadi ini program baru, kita masih belum punya nama, dan tema kita kali ini adalah Anak yang muda, yang dan trendsetter. trendsetter. Kayak gitu lah kira-kira ya. Jadi Kira kalian translate. udah pasti tahu kan orang-orang ini cuma netizen, enggak dong. Kira cuma haters yang tahu ya. Ya lah gitu. Iya. Yang ada di kiri kanan kita itu adalah para apa yang bisa disebut ya, kayak Para pegiat. udah lah, penggerak Iya. tren lah. Sebenarnya. Tren anak muda ya. Ah, Tren anak muda. Walaupun kadang ada yang muka agak tua sedikit. Sedikit ya. Sedikit. Tapi tua berarti. Ah, Sedikit. tapi di sini muda semua. Siap. Muda. Jiwanya selalu muda. Oke. Oh iya, mungkin pertanyaan pertama ya untuk kawan-kawan. Oh iya, enggak dong. Masa situ dulu? Kayaknya kita kenalin dulu. Oh, iya. Aneh Ya sih gua sabar sih anjir. Bapak. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Mungkin langsung pasnya ganti dong. Untuk pasti ya pergi radio nggak sih? Episode 1 langsung ganti. Situ nih ada tulisannya. Oh iya, Di bawah. Di bawah. Aduh, mohon maaf. Dimulai dari hostnya nggak sih? Emang maksudnya di awal menyesatkan. Oke. Kita kenalan dulu dengan kawan-kawan kita di sini. Ada dari komunitas nggak sih? Komunitas semuanya. Komunitas berkain namanya Corak Insan, dan juga dari Okana Camp. Boleh kenalan Keren. mungkin satu-satu dari sebelah Okanan dari Ya. Perkenalkan, nama saya Aldi, saya dari tim Okana. Mungkin itu aja ya. Sekarang aja, oke. Next. Itu bang. Oke, nama saya Bayu, saya dari Okana Camp. Saya selaku manajer dan akuntansi di Okana. Udah dapat tangan. Lagi. Lupa Lagi apa tanda di tangan. Okana Camp? Program Tim pertama angkat barang. Jangan dong. Logistik. Barista dong. Aduh. Masih gaulnya logistik gue. Gila, ya guys. Ya, siap. Keren Anu ya, Anjungan Selatan ya. Mantap. Sebelah lagi. Simbang beras di dalam kendi. Cakep. Kita pakai kayu jati. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Muka begal tapi hati kayak. Jadi saya penikmat dari Corak Insan. Nih, dapat ini nih abang. Wahyudi Kota Kiowo. Gimana tuh? Oke. Selanjutnya. Mampus beban aku pada bapak juga. Syair dulu. Oke, ini udah selesai dari Okana. Halo, aku Chesney, aku dari Corak Insan. Kalau bagian iki pantun, silakan iki. Oke. Aneh betul nih. Halo, kenalkan nama aku Iki dari penggerak Corak Insan. Yes, bro. Lanjut ya. Oke, halo, aku Putra Tarigas, sama kayak Iki juga dari teman-teman Corak Insan juga. Kalau aku juga gak bakal kalah. Yes. Kalau cuma Oke. Kalau ada lebih asik kita apa ini? Syair dulu nggak sih Pak? Syair dulu nggak sih? Kalau nggak asik jadi kayak gue. Iya iya. kan kalau aku ini kan seri aja tuh kayak ih nggak mau. Harus nih aku nih. Oke. Wajib pada iya. Nih, jadi aku kan berpantun ria, tapi aku yakin pantun ini untuk anak-anak Corak Insan sudah tidak asing lagi. Lanjut aja Sudah tidak asing lagi. Iya. Berarti cakep ya, bisa dibilang Iya, ya. Aman. Bibir dikulum yang di kolong batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo di pulang batu. Jadi nama dia Batu. Bukan ya? Bukan. Halo, nama aku Riri dari Corak Insan. Dan itu aja. Oke, pantun. Gak bisa pantun ya. Jadi mau share dulu di sini. Halo, perkenalkan nama aku Ilham dari Corak Insan. Iya. Halo,
Kenapa sih aku gini? Kita udah kenalan ya Bang ya. Iya. Udah ada kawan-kawan dari Cora Insang dan juga kawan-kawan dari Okana Camp. Ini episode 1 langsung heboh anjir. Ya, soalnya Bisa emang- dua beban. Kayak udah gini. Ya, harus episode 1 nih, Pak, di biar bayar nih. Nggak bisa nih. Tiba-tiba kita di episode terakhir. Kan dia takut. Ke pressure. Pressure. Tidak. Nah, boleh Bang, lanjut Oke, Bang. mantap. Iya. Kemakan kita. Ya, dipakai. Ya kayaknya kita mengupas ide deh dari Oke. apa ya, mungkin masing-masing komunitas masing-masing komunitas. Oh, karena termasuk komunitas ya sih sebenarnya. atau kumpulan. Atau komunis enggak? Tapi komunis tuh sebenarnya Oh, makanya ya. Konteksnya. ini serius. Ini teori apa? Komunal. Oke, komunal sekumpulan orang dengan visi yang sama. Itu Oh, komunal. boleh. Iya. Betul sih. Hidup. Jangan. Komunal. Ini mungkin tadi itu. Oh, iya. Nah, boleh mungkin dari Okana siapa? Boleh memperkenalkan dulu Memperkenalkan. Okana itu Okana apa? itu apa sih? Gitu. Okana Camp. Silakan Aldi. Itu apa? Kurang kuat Bang lepunya. Lebih kuat lagi bro. Di sini bang. Biar langsung. Oh iya. Aduh. Briefing nih. Udah jelasin Okana. Oh, karena kalau sekelas infonya sih. Sekilas- Halo Decan. Oh salah Kak Dena kali. Dia nggak tahu karena Kak Decan. Oh iya. Nggak educate kan. Decan tolong dong educate dong. Kami ini ya kumpulan anak-anak UMKM Anak UMKM. yang ingin memiliki usaha yang mungkin pengen dapat ini lah hal yang beda, karena di Pontianak kan makan belum ada tuh, pengen hal yang baru yang beda, terus kumpulin kawan-kawan yang udah pernah kenal gitu, jadi biar dapat fight kerjanya. Ternyata emang berhasil sampai sejauh ini kita bertahan dan masih ada banyak lagi ide-ide yang lain. Jadi Okana itu kami seperti orang berkelana lah ya. Oh, Okana itu orang berkelana artinya gitu. Oh, itu. Salah satu Artinya. itu. Oh, itu artinya. Ya. Oh, enggak Okana orang berkelana. Betul. Tunggu Salah satu kopi juga. gratis. Pantas kan suka nge-camp. Iya benar. Iya, benar. kan suka berkelana. Benar-benar. Jadi kalau misalnya yang bisa kita kenal tuh kayak anak-anak Mapala gitu ya. Enggak dong. Udah. Boleh. Kami dengan anak Mapala tuh pun enjoy. Tapi suka nge-camp. Apa apa tuh? Mungkin Apa juga. tahu? Mau tambahin? Jadi Okana tuh sebuah brand sebenarnya jatuhnya Bang. Oke. Brand yang bergerak di 4 sektor unit bisnis yang berbeda. Sebutkan satu-satu dan jelaskan alasan kenapa wadah lah gitu ya. Iya, banyak 10. Faktor sebab akibat gitu guys. Soalnya satu anak-anak. Cuma contoh enggak? Oke, 4 sektor usaha nih ya. Iya, yang pertama tuh yang udah kita jalanin yaitu program Camping Ground, di mana itu sektor F&B itu sebagai media pengenal aja. Setelah itu berjalan, ntar kita bakalan buka deh di sektor pariwisata. Kita bakal jadi travel agent. Aha. Setelah itu berjalan, seiring berjalan waktu kita bakal jadi event organizer juga. Wih. Setelah itu kita bakalan buka rental barang-barang outdoor gitu. Udah 4 kayak tenda, kursi outdoor dan lain-lain. Jadi yang terakhir ntar ada rencana kita mau buat produksi dan distribusi barang-barang fashion untuk Okananya sendiri, khusus brand-brand outdoor. Berarti kayak merchandise gitu ya? Iya. Iya. Jadi satu. Boleh nanti mungkin ya. Satu kok. Nanti apa di belakang? Jadi kalau kenapa Okana bergeraknya kayak gini ya kayak Aldi bilang tadi, kita tuh udah ngehadapin keresahan kita sendiri, di mana kayak kenapa sih harus nyantai di tempat-tempat komersial kayak coffee shop ya terlalu banyak lah di Pontianak. Kayak pengen cari sesuatu yang beda. Sementara kita masih di lingkupan yang kecil-kecil aja kan, kayak Okana sebelum Okana dibentuk, kita tuh sering memang ngopi di outdoor, ngajakin teman-teman pergi camping ngopi. Waktu masih mediocre ya. Jadi kenapa enggak? Kayaknya keseruan ini, kesenangan ini bisa dibagikan ke audiens yang lain. Aha. Jadi
terbentuk lah Okana tuh dengan beberapa referensi dari luar yang memang udah ada di luar negeri ya. Contoh. Dari Thailand, ya kegiatan-kegiatan yang Okana lakukan tuh ternyata udah ada di negara-negara lain. Situ aja. Keren. Suka banget orangnya. Aku belum pernah. Iya. Suka Mau banget. nambahin lagi bang? Udah. Oh udah. Oh, Berarti kalau Okana itu usahanya itu berpindah-pindah terus ya? Itu salah satu bentuk program gitu Kak. Jadi kayak dari FNB sendiri untuk saat ini media pengenal kita programnya namanya camping around. Yang dimana camping around ya pindah-pindah tempat. Next tahun depan kita bakalan buka, insyaallah kalau memang rezekinya kita bakal buka offline store-nya untuk FNB. Sama penyewaan jalan, travel kita lagi nyusun juga bakalan jalan, insyaallah tahun depan. Amin. Doakan ya teman-teman. Auzubillah minasyaitonir rajim. Salah ya. Amin kan Ja cukup. Amin. Amin Ja. Ya. Menarik. Dan apa ya? Base kalian di mana sih? Di 28 Oktober ya, di lapangan golf nggak sih? Iya, lebih seringnya di sana ya. Iya, bisa. Regulernya di sana. Cara mengenal kalau itu Okana Camp gimana caranya? Ketika kita ke sana gitu. Kalau tahu ada yang Ada logo kucingnya Kak. Ada logo kucingnya. Iya betul. Iya. Yang ada kucingnya. Kucingnya. Bukan. Oh bukan ya? Beda kucing nake tuh. kita produk-produk pet shop. Wah, asik. Wah, keren. Dan selalu ramai itu ya. Alhamdulillah. Kebetulan teleponnya. Kita udah operasi selama 10 bulan, total cup yang terjual itu hampir 9.000 cup. Wow. Luar biasa sekali. Dengan kopinya ya. Sama kopinya kan? ya? Iya. Kopinya. Sampingnya jelasan. Akunya udah mikir, cupnya. Apa sebenarnya cup ini? Udah gitu sih. Cuman kamu jangan. Bener sih nggak salah. Tapi salah. Cakep. Katanya duitnya nggak perlu dihitung. Berarti Berarti kemungkinan sebulan bisa 1.000 ya. Iya. selama di Karena kayak Okana kan setiap bulan kadang kita ngadain acara event. Oh, iya. Jadi kayak event bulan-bulan sebelumnya juga ada setiap. Terakhir kali kita event sama Las. Jadi kayak itu rutinitas setiap bulan harus ada itu kayak. Jadi hampir lah nembus 800-900 cup tuh pasti kadang 1.000 dua. Wilayah Kabun Cup. Lengkap, boleh. Dan apa ya? Sebenarnya tujuan kalian kemana lagi sih dari ini kan kalian UMKM ya, kalian jualan dan ini profit kalian bakal dikemanain gitu. Ada sesuatu enggak sih? Nah, kebetulan Selain dari apa ya? Ngebentuk event apa segala macam gitu. kebetulan balik lagi di job desk saya selaku akuntan. Uang hasil dari omset camping ground, program camping ground kita akan kita putar ke unit bisnis selanjutnya. Oh iya sih. Sama ekspansi, kita punya tabungan kas yang cukup untuk nambah barang inventaris atau jalanin step by step selanjutnya juga. Jadi uangnya tuh nggak ada kita makan lagi. Kita untuk mutar lebih diputar ya? lebih pengen ngejar lebih cepat sih Okana yang sebenarnya ntar tahun depan. Okana selanjutnya itu tadi yang ada offline store-nya. Yang ada offline store-nya, dia travel agent juga, dia event organizer juga. Karena langsung, kalau misalkan langsung dimakan kapan berkembangnya ya? Kapan berkembangnya. Berarti selama di 10 bulan ini kawan-kawan benar-benar menahan diri lah ya. Menahan diri, sangat menahan diri. Untuk tidak menggunakan itu agar terwujudnya tujuan tahun depan ya. Betul. Keren juga, luar biasa ya, bisa nahan diri untuk hal itu. Nah, puasa mereka. Nah, puasa mereka. Itu makanya kalau tempe tahu coba. Dalam. Oh, enggak ya? Kayaknya nasi garam deh. Di jelanta. Wah, ini lagi. Aduh. Tinggal gini makanya kan. Di beje-beje. Mama lapar. Oh, butuh pizza. Anjing lapar adanya. Iya. Oke, lanjut ke ini ya, kawan-kawan berkait di pertanyaan yang sama. Kenapa sih bisa ngide seperti ini dan forward? Forward pakai bahasa Inggris. Saya menjawab pakai bahasa Inggris. Tak bisa. Saya menggunakan bahasa kalbu saya. Dia udah kan udah paham. Dan coba sekalian jelasin jarak insan itu apa sih?
Dan kebetulan bisa insang semua nih ya kawan-kawannya. Oh, belum tentu. Bukan. Ya, belum tentu bukan ya dia. Berkait. Berkain, misalnya insang. Insan. Aku jawab corak insannya aja. Oh iya. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Boleh. Sama aja. Boleh, aku jawab. Boleh, bantu. Kenapa terbentuk gitu? Aku jelasin. Kenapa sih bisa berpikir untuk membentuk ini gitu, community ini? Nanti mungkin Eki tambahin. Oh, boleh. Saya tambah Baik, aja. kalau aku secara pribadi ya, karena kan aku memiliki latar belakang seni juga, suka banget berkain, memang kain nari pun selalu berkain gitu. Selain itu juga memang pada dasarnya apa ya, sekarang tuh banyak sekali anak-anak muda tuh yang bahkan nggak kenal kain, nggak kenal kain ini dari mana gitu ya. Kemudian juga di setiap rumah mereka pasti bahkan ada yang nggak nyimpan satu kain. Padahal kan kain itu kan kayak identitasnya kita loh, Indonesia gitu kan. Berangkat dari itu juga Kalbar itu sebenarnya kayak kain juga gitu. Nggak cuma ada kita yang corak insangnya Melayu Pontianak, bahkan kayak kain songketnya Sambas kita punya khas banget, sampai yang beli kain songket yang di Sambas aja itu bukan kita tapi orang Brunei yang beli sebenarnya gitu kan. Terus Kakak Sulu dengan sidannya, kemudian banyak kainnya dari situ, kayak apa sih, pengen ngajak anak muda tuh kayak sadar gitu. Jadi bahwa dengan menggunakan kain tuh kau tuh nggak jadul gitu, kau tuh nggak kayak bapak-bapak atau nenek-nenek yang pakai kain, kuno lah ya. nggak kuno gitu, tapi tetap fashionable, tetap enak ya dipandang. Yang penting kayak bisa mix and match kayak gimana, kayak mungkin dipakai ini kayak lebih menarik buat anak muda pakai gitu sih. Berangkat dari kesadaran bahwa generasi sekarang tuh banyak nggak sadar sama budaya mereka. Nggak perlu dia harus nari, nggak perlu dia harus joget di atas dengan nari tradisional, cukup dengan menjadi manekin berjalan menggunakan kain yang digunakan, itu orang udah tahu, oh ini Indonesia, oh ini anak Indonesia yang punya identitas. Dari situ Untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ini identitas kita loh, gitu lah ya. Kira-kira. Dan juga salah satu bentuk untuk menunjukkan bahwa kita tuh bangga dengan budaya kita ya. Oh, belum tentu. Aduh. Benar. Jadi aku mau tambahin dikit. Kalau aku tuh lebih sama sih kayak Okana tadi, keresahan, keluh kesah teman-teman yang lain, yang dimana aku dan ada teman-teman berapa yang suka fashion dan mereka pengen terjun dengan berkain, tapi ketika mereka pakai kain, mereka kayak ada yang usil nih gitu, kayak mereka nggak pede jadinya. Nah itu tuh kami bangun Corak Insan supaya teman-teman yang pengen berkain lebih percaya diri aja. Ada wadah di sini. Oh iya. Tunggu dulu, usil yang gimana? Usil kayak ketika pakai kain di kopi shop mau kemana sih? Gitu, kayak cowok pakai kain, di kopi shop Mau sunat ya gitu ya. Kalau orang pakai kain kan di acara formal, kan aku pengen tuh terjunnya ke mall. Ternyata emang masih di Pontianak tuh masih orang-orang yang mandang oh tabu nih. Ada yang diketawain lah pas segala macam, dan berjalannya waktu dan dengan adanya Corak Insan, nah itu semuanya berubah. Stigmanya. Tapi sebenarnya mau nambahin juga ya, sebenarnya tantangan terbesar itu adalah kaum Adam nih biasanya untuk berkain. Nah, Aku Bambang. oh iya siap. Tadi Max Hatiku Bambang tadi namanya Johnson. Max. Tiba-tiba Bambang. Aduh. Lanjut ya. Nah terus kan lupa kan. Kaum Adam emang ada apa dengan Enggak. Suami ini. Serius yuk. Oke. Nah terus kan tadi benar kata Iki untuk menjadi wadah Corak Insan ini jadi wadah supaya anak-anak muda nggak perlu berkain. Tapi sebenarnya walaupun kita udah sampai beberapa bulan ini, tantangan kita tuh juga tetap ada sebenarnya, dan malah lebih parah lagi dan lebih ibaratkan lebih menantang lagi karena kita udah ibaratkan kita udah mulai statis naik nih. Kalau sampai kita turun ataupun kita buat sebuah kesalahan yang dikit aja, itu tuh bisa langsung besar, langsung kayak wah seblunder-blundernya gitu. Nah sebenarnya kalau dibilang kita udah berhasil, udah sukses, sebenarnya belum. Cuma inilah menjadi tantangan kita bersama. Bersama. Betul. Oh. Jadi tantangan kaum Adamnya nih. Iya. Iya benar. Iya benar sih. Nunggu ada Udah lanjut. Aduh kan lupa lagi kan. Terus
Terus sebenarnya ini jadi tantangan terbesar kita juga karena PR juga buat kita untuk internalnya, eksternalnya segala macam. Jadi sebenarnya kalaupun ditanya kita udah berhasil banget apa enggak ya belum tentu juga. Kita belum bisa ngatakan itu. Cuma kita di sini mencoba untuk konsisten. Ya, dari awal kita udah sepakat kita konsisten, kita berkain seperti ini dan kita memang kegiatannya positif. Nah, semoga ini juga bisa jadi inspirasi untuk kaum Adam tadi supaya tidak malu untuk berkain. Itu sebenarnya. Karena kalau cewek kan Kalau cewek itu kan biasa kan. Ya udah gitu kan. Tapi cowok pakai rok kayak lebih banyak lah. Tapi juga sebenarnya kalau dibilang cewek tuh biasa pakai kain, malah orang mikir undangan tiap hari kah kamu kan juga kan Ada bisa di speak bisa ya kan, undangan tiap hari ya kak, kan kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang cewek, kita sih tidak mengeneralisasi akan kaum gender, cuma memang kita sama-sama struggle lah untuk cewek cowok apa segala macam gitu. Aku tambahin lagi kenapa adanya corak insan gitu di awal, ya itu tadi aku diajakin sama Eki di awalnya karena dia ya itu tadi dari keresahan, kita berangkatnya dari resah lah, bahasanya dari resah gitu. Kenapa muncul lah corak insan, kita tuh pengennya menjadi wadah untuk menormalisasi penggunaan kain gitu di lingkungan-lingkungan yang tidak semestinya kita pakai kain, tapi kita mau menormalisasi penggunaan kain pada tempat itu gitu. Kayak sama juga kita berpakaian gitu, kayak biasa kayak pakai kaos, pakai jeans ke tempat yang umum, tempat kayak coffee shop, kayak ke mall gitu kan normal kan orang gitu. Kayak jadi tuh pengen adanya kita di sini tuh timbul corak insan tuh pengen normalisasi itu. Jadi kayak pakai kain ke mall pun ya udah biasa aja gitu. Kayak gitu. Tapi ini gimana sih mulainya bisa sampai seramai ini? Anak-anak ini. Ya karena kan ini muda dan setan ya. Balik ke judulnya. Muda. Karena kita udah, nah itu juga yang bisa menjadi salah satu alasan kenapa, karena kita anak muda dan kita tertarik pada hal yang sama terus yang menurutku berkain bisa dibilang unik juga kan. Salah satu berpakaian yang unik menurutku. Jadi kayak udah ke level yang berfashion juga, tapi juga di level yang mencintai budaya gitu. Masih ada duanya. Kenapa bisa jadi se-up ini mungkin ini karena kita masih muda kan. Karena kita muda, kalau seandainya pun ini digaungkan sama yang agak yang lebih tua gitu, mungkin kayak yang muda-muda ini nggak mau ikut lah, dia kan umurnya segitu, kita kan masih segini gitu. Timbul stigma baru. Nah, jadi kayak Maka dari kita yang muda tadi. maka yang muda ini tadi gitu. Nah, kenapa bisa itu? Awalnya kita nggak seramai ini, awalnya cuma 14 orang. Awalnya cuma kayak tidak sengaja. Iya. pertama aku cuma diajak, yuk kita bikin sesuatu yuk di Pontianak pakai kain kayak gitu. Terus Eki ngajak aku ngajak Bang Put, udah tuh ketemu bertiga, gitu ngobrol, yuk kita bikin satu. Nah kumpul lah tuh 14 orang di awal sekali. Itu random tuh Random, nggak tahu siapa, ada yang kenal. nggak ada yang kenal. Cuma kita posting aja kan siapa yang bergabung. Dari bertiga terus ketemu kumpul 14 orang, udah langsung kayak yuk kita bikin sesuatu, langsung tuh bikin 14 orang. Ternyata di luar dugaan rame ternyata. Di event yang pertama Rentak Bercorak 1 itu di Lanuna tanggal 15 Januari. 15 Januari itu ternyata ramai gitu di Rentak Bercorak 1. Nah udah tuh kepikiran nih, masa udah nih gitu bikin lagi rame lagi. Nah ya udah akhirnya rame Inilah kegiatan yang rutin dilakukan. Alhamdulillahnya konsisten sih ya. Ini konsisten. Sebenarnya kita sih kalau ngomongin corak insan, kegiatan kita tuh cuma 2. Satunya tuh Nyorai Berkain, itu memang acara reguler lah ya, kita bisa katakan ya. Kayak suka collab sama coffee shop, terus juga suka collab dengan beberapa instansi pemerintah ataupun kayak usaha-usaha kayak perhotelan apa segala macam gitu. Ngapain tuh? Nyorai Berkain. Jadi, jelasin dikit, sebenarnya event Nyorai Berkain ini kita kayak kerja sama nih. Nah, tujuan kita kerja sama itu kayak
ya meningkatkan UMKM secara tidak langsung ya. Karena kan kita narik massa sebenarnya. Kita narik massa untuk orang datang, sekalilah memperkenalkan misalnya kayak Okana nih, ini ada produk Okana nih. Kita bisa asik-asikan di sini dengan berkain. Jadi kan kayak ada simbiosis mutualisme kan, saling nguntungin satu sama lain kan. Nah, terus akhirnya karena kita sering bikin agenda itu, kita sekali aja bikin itu langsung banyak kan. Langsung banyak yang kayak mau kerja sama apa segala macam. Sampai ke Gaya Mall. Sampai ke Gaya Mall. Nah, itu nanti boleh dilanjutkan sama Iki ya, event kita yang Gaya itu juga pecah sih, salah satu event yang pecah juga. Nah, udah selesai kita bikin Nyore Berkain, Rentak Bercorak itu adalah event tahunan kita yang dimana kita bikin itu menjadi wah gitu kan. Itu kita kayak undang pemani kemarin ya. Pengrajin UMKM juga, kita juga kayak menghiasi tempat kita tuh dengan kain-kain yang tadi Bang Putra bilang bahwa kain Kalimantan Barat tuh digantung-gantung. Jadi kan seru ya kayak gitu. Edukasi kain-kainnya tuh kita kayak jadi kayak misalnya kainnya dari tenun ikat sintang. Jadi di samping itu ada penjelasan tentang dia kayak musim kain gitu loh. Jadi selain mereka datang, mereka juga teredukasi loh. Ini ternyata kita Kalbar punya kain. Dapat ilmu juga kan kayak Jadi si rentak ini tuh kayak gawainya kita loh. Kayak gawainya kita lah gitu. Itu event tahunan ya Bang? Iya, pada akhirnya menjadi tahunan. Iya, benar-benar. Setelah rentak kita langsung main ke. Iya, Jadi kita tuh benar. Iya, dari awal tuh kayak ini udah apa ya istilahnya? Simulasi. Apa lagu? Tumbuh bersama. Iya. Beda lagi. Oh iya. Beda lagi sebenarnya. Tapi jujur, Okana adalah salah satu coffee shop yang kita datang, tapi kita bukan bikin Nyore Berkain, tapi kita berkumpul mungkin buat kita have fun doang di situ, dan kita memang berkain kan pada saat itu. Karena kepengen tuh, wah seru kayaknya Okana nih. Seru ya. Betul punya kontak. Ya kerja sama lagi ya. Iya. Laki-laki enggak sih? Awalnya coba-coba. Jadi gitu. Tapi udah pernah kolaborasi? Udah. Kita udah. Bahkan Sering ketemu di satu event yang sama. Kan kayak tadi yang kakak bilang tuh kayak Okana sama Rentak Bercorak tuh tumbuh pada saat yang bersama. Iya, betul. Bahkan bisa sama-sama opening di hari yang sama. Itu Gokil sih. akhirnya Bang Eki enggak lah. Okana dulu opening. Awalnya gitu tuh hari seminggu sebelum tanggal 7 gitu. Nah, kan kita heboh, dia heboh kan. Kita heboh, dia heboh. Eki bersampo nih. Briefing lah kedua. Tapi unpredictable ya, ternyata Okana pun up, kita Grow. juga up. Benar-benar grow. Itu yang sebenarnya salah satu impian kita sebagai anak-anak muda. Kita tuh bisa jadi pionir untuk orang-orang terus melakukan sesuatu. Coba aja dulu gitu. Justru yang ditumbuhkan dari rasa iseng tuh siapa tahu bisa jadi sesuatu yang besar kan. Yang wow. Yang wow gitu. 3 kali dong. Wow. Udah ngikut. Oke. Itu event yang terbesar kita sih yang kemarin Gaya kan Ki? Nah boleh tuh jelasin tuh Ki. Ya, jadi kemarin Lumayan lah, ada besar-besar banget, tapi bikin acara juga di Gaya Mall. Jadi itu aku pengen nyatukan berkain sama brand-brand lokal yang ada di Pontianak. Jadi dengan bawahnya kain, bisa jadi dengan kain Coreng Insan, tenun kayak gitu. Atasannya kayak misalnya hoodie-nya brand lokal atau kaos atau jaket gitu kan. Nah itu kami bikin di Gaya Mall dengan kenapa aku pengen tarik ada DJ-nya juga di situ. Aku pengen membawa berkain dengan Nuansa edgy sesuatu yang beda gitu. Muda gitu. Terus kami runway-in gitu si produk ini dengan kain. Jadi orang tahu nih, dan di situ aku lebih fokus ke sosial medianya gitu. Kayak pengen orang tahu lah di Pontianak ada ini, dan berkain itu juga bisa dipakai di mall. Promotingnya. Ya kenapa di media sosial sekarang kan kita udah memasuki era globalisasi yang semakin masif kan. Jadi makanya kita gongkan di medsos, karena orang yang nggak tahu pun jadi tahu tentang event-event yang kita kerjain apa segala macam gitu. Jadi makanya upkan di medsos waktu lebih itu fokus kan. ke foto sama video. Sama di Instagram ya. Iya. Selain macam-macam Instagramable. Berarti sesuai sama yang Bang Putu bilang ya, kayak berkain tuh
anak-anak corak insan ya. Iya, Insan tuh Follower hati dia wah kacau. nggak mau takut insan. Nah, jadi itu mungkin sebelum itu banyak salah sih. Jadi kita tuh kan punya kain corak insang. Tapi kita lah corak insang. Itu Iya. masih banyak yang salah gitu loh. Manusia ya, Penyampaiannya. dan itu nggak nyalain sebenarnya. Iya lah, tapi kita mengeduket biar orang lebih tahu ini kita corak insan. Karena manusia kan insan ya. Iya. Kita tuh emang. Jadi manusia pecorak, enggak dong. Lanjut. Bisa jadi. Bisa, bisa. Karena gambaran kita corak di sini tuh kayak latar belakang, basic kalian jadi itu corak insan tuh mengumpulkan orang-orang yang dengan background yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda. Oke, corak ini kan beraneka ragam. Sifat-sifatnya kita nih beda-beda. Iya. Insan ya. Berarti ini maksudnya tuh kayak insan yang bersoft skill gitu ya. Bersosial. Bisa lah. Iya, Aldi. Kayak ngelamar kerja ya, apa hard skill kan? Bayu belum selesai tadi. Intermezzo. Itu jadi corak insan. Ya, intermezzonya corak insan ya. Itu tadi memang sama dengan corak insang yang Bayu pikir corak insan. Jadi kayak kita mau ngangkat wastra nih ya. Kita ternyata wastra itu kain BTW. Iya. Kita mau ngangkat wastra. Terus di Pontianak tuh ada wastra yang namanya corak insang. Jadi kita ngambil corak insan ya itu tadi kita mengumpulkan insan-insan yang dengan bercorak-corak gitu. Gambaran coraknya ya itu tadi background ya udah corak insan gitu. Tapi sebenarnya itu bentuk, tapi bisa dibilang itu kayak branding sih. Iya. Jadi ketika orang ingat corak insan itu Pontianak Kalbar. Iya. Jadi selain nama tapi itu kayak branding Jadi juga branding. Kalbarnya gitu. Karena yang di luar tuh ada ya remaja Nusantara. Ya, kiblat kita di awalnya cuma kesana juga sebenarnya gitu. Cuma gini ya, takutnya disclaimer nih, banyak orang yang mikir, oh kita namanya corak insan yang sama dengan corak insan, tapi kok kita nggak pernah pakai Betul. kain corak insan ya? Itu banyak yang mengatakan demikian. Cuma di sini kita tuh tidak terfokus cuma satu kain, tapi kita berbagai corak yang tadi kan, karena kita ada yang pakai batik juga, kayak kebebasan lah. Yang penting kita menggunakan kain ini, yang dimana berkain ini adalah mode tradisional yang kita akan kembali di era modern seperti sekarang. Itu sih intinya paling pentingnya. Ya nungguin. Bayu belum selesai tadi. Bayu. Ya Bay. Kita bilang mau Bayu. Intermezzonya panjang banget nih. Gara-gara corak insan. Ini beliau dan pulang. Bayu udah siap menggantikan posisi kunci ya. Ya. Nanti kita pulang nih. Iya. Jadi tadi aku sedikit agak nangkep dari pernyataan Bang Put tentang corak insan tuh apa sih, tujuannya ke arah mana. Ternyata yang sesuai Bang Put bilang, Bang Put punya misi, bisa dikatain misi tuh untuk ngerubah pandangan orang, pandangan tentang yang berkain itu tidak selalu tentang kuno, dengan program-program yang udah dijadikan, yang udah dijalankan sama Bang Iki dan tim-tim yang ada. Kayak kenapa sih masukkan DJ, kenapa sih acaranya kolaborasi sama brand-brand lokal, baju kos dan lain-lain. Oh ternyata ini kan satu arah ya ternyata, dengan tujuan Bang Put sendiri untuk buat menormalisasi berkain tuh bisa cocok di segala tempat, segala acara, dengan suasana yang berbeda-beda tuh cocok-cocok aja. Jadi kayaknya corak insan tuh emang sekeren itu. Kata siapa? Oh karena juga sekeren ini. Itu trik kami biar bisa di. Tapi kalau tapi sebenarnya ini kan kalau dilihat di media sosial Instagram Okana tuh Okana Camp kan, Okana Camp kan? Itu fitnya bagus-bagus loh. Banget. Habis. Parah. Bang, boleh aku tambah dikit nggak? Boleh. Jadi aku kayak lebih pengen acara kemarin yang di Gaya itu aku harap diisi dengan brand-brand yang tidak aku bilang kan, brand-brand lokal Pontianak. Nah aku pengen sepenuhnya nanti tuh next bisa dibilang kami bakalan insyaallah bikin yang vol 2-nya kayak nyore berkain eksklusif itu. Kami kepengen semua misalnya 20 brand yang kami ingin ambil bagian dari acara itu, kami pengen 20 brand Pontianak semua. Jadi kayak kemarin tuh aku Masih mix berarti yang kemarin. Yes, kemarin masih itu mix. kayak ada berapa brand itu kayak belum tahu nih acaranya apa. Jadi nextnya kayak mereka bakal tertarik dan aku pengen 20 brand itu Pontianak semua gitu. Sempat kemarin aku juga ngambil brand Jakarta sama Bandung karena buat ngisi kekurangan. Nah, memperkenalkan juga. Itu sih aku harap. Jadi kayak brand-brand Pontianak tuh
bisa support lah di acara nanti next. Tapi tidak cuma hanya brand-brand Pontianak dari clothingan, kayak coffee shop dan konsumsi lain kita pun Bisa, terima. Ya, terima-terima aja. Stasiun terbang, terbag-terbagnya Simpen daya juga masukin aja boleh. ya. Jadi di acara kita kemarin juga disupport sama Okana dan si Jalang juga. Iya, Banyak-banyak Banyak lokal. lah juga disupport lah. Cora Insan nih selain Insan jago sekali. berkain, jago menjilat juga. Sarjana retorika nih semuanya. Kami menyatukan lah saling support. Iya, saling support, intinya saling support lah. Pontianak tuh berharap Harus, sih anak ya, muda harus, harus harus. saling kolaborasi Apalagi anak sih. muda nih Ya, kan. dan ternyata setelah kita tahu bahwa brand-brand ini coffee shop ini tuh ternyata yang megang tuh juga Anak-anak muda juga, betul. Saya muda ya, ini teman. Iya. Oh, bukannya KTP-nya tadi 84 ya Bang? Baiklah. KTP aku. Enggak perlu Kak Bang. Ya gitu lah. Oke, tepuk tangan dulu. Sama ada satu lagi nih Bang. Apa tuh? Penjual kain yang ada di Nusa Indah itu kayak mereka kayak tiba-tiba banyak ini ya Orang-orang. Iya. banyak anak muda nih yang pengen beli kain dan ternyata itu dari apa ya bisa dibilang teman-teman Corak Insan juga. Jadi kayak penjualan mereka tuh ada bertambah di yang bulan dibuatkan kemarin. acara Isan ya. Secara tidak langsung juga membantu. Ya. Membantu lah. Tapi impact dari Corak Insan udah sangat terasa lah untuk Oh, kain-kain iya. yang terlibat ya Bang. Keren. Wah, omongnya versi omongnya. Impact sana. Kayaknya ada tuh salah satu apa ya kayak coffee shop yang berjalan yang pertama kali di Pontianak yang Iya. cuma mereka yang punya. Iya, yang bisa yang bertambah. Dan dengan siapa kursinya tuh awalnya 30 sekarang udah bertambah ya. 90. Bagus, karena 90. Dan itu harus booking dulu. Harus booking. Kalau booking nggak dapat. Udah dapat, harus reservasi. Aku terima aja. Ini caranya tuh mau kasih kopi kita gratis ya enggak ya? Udah malam. Support gratis langsung. Iya. Kalau apa reservasi di Di Dia langsung di IG. bio yang ada di IG kita. keren ya kita ya. Retorikanya luar biasa ya. luar biasa sekali. Aduh. Ada satu pertanyaan terakhir. Ada satu pertanyaan terakhir. Udah terakhir dah nih. Terakhir bener dah nih. Jangan loh. Terakhir. Jangan ada satu terakhir. Jadi kita juga sempat baca-baca di Instagramnya dari apa? Corak Insan ya. Oke, lanjut. Di situ kan di situ ada menjelaskan bahwasanya kawan-kawan tuh juga paham nih terkait apa filosofi dari kain yang dipakai apa gitu. Nah, mereka juga ada bilang bahwasanya Corak Insan itu sebenarnya bukan hanya kain Corak Insan, tetapi tentang semua kain yang bisa dinormalisasikan gitu kan pakaian. Mungkin boleh kayak dari anak-anak yang pakai, mungkin dari kak Aduh, kalau aku itu menjelaskan iya, oke, aku paham sih maksudnya. Aku kalau bisa menjelaskan ini kain-kain apa, aku tidak begitu fasih dan tidak begitu paham. Hanya saja aku menggunakan kain ini sesuai dengan karakter aku gitu. Oh, gitu. Jadi gini, kadang-kadang kita membrandingkan atau kita mengidentifikasikan sesuatu kan dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita gunakan. Nah, secara tidak langsung apa yang kita gunakan dan orang yang lihat, oh ternyata karakternya seperti ini ya. Nah, untuk membuktikan dan untuk memvalidasi apakah karakternya sesuai dengan outfit yang digunakan, kita kayak ngobrol sama dia secara interpersonal dan yang lain. Nah, jadi kalau misal dibilang aku tentang ini kain batik apa segala macam, oh tidak begitu paham karena bukan orang Jawa juga kan. Hanya saja aku menggunakan outfit berkain ini sesuai dengan apa yang aku suka dan sesuai menggambarkan karakterku seperti apa. Jadi ada orang yang lewat, oh kakak ini kayaknya karakternya villain gitu. Kayaknya kakak karakternya kayaknya Thanos nih. oh iya, menghilang dong. Apa lo bilang? Aku hilang. Aku bantu jawab kali ya. Kita tuh berangkatnya bukan dari orang-orang yang paham dengan kain banget. Iya, betul, benar. Kita bukan Berarti berangkat dari backgroundnya bukan orang yang ngerti berkain tentang konsep kain, filosofi kain. enggak. Kita berangkatnya enggak dari situ. Kita berangkatnya jadi kayak suka dan senang gitu dengan kain sesuatu gitu. yang Tapi pada akhirnya makin kesini ternyata memahami kain juga perlu ya ternyata. Jadi kadang ada kain yang memang kita kayak, oh ini kainnya bagus ya, ini dari mana ya, kayak gitu. Kayak terus ada kain,
dari Kuburaya, oh Kuburaya itu kainnya apa-apa ya, oh, Sintan tuh ada kain apa-apa ya gitu. Kalau itu kayak Riri bilang, kalau ditanya kok pakai kain apa, enggak, kita juga sebenarnya enggak terlalu sepaham itu, tapi kita juga kita sama-sama juga belajar. sambil cari tahu gitu kainnya apa, pada akhirnya tuh kayak gitu. Karena nggak mungkin, maaf ya Enggak apa-apa. karena kan nggak mungkin ya kita berkain tapi tidak juga memberikan edukasi kan. Banyak dikit ada tahu lah sedikit. Dengan berkain itu kita adalah tahu, oh ini kain ini dari sini. Tapi karena kalau memang kita mulainya karena suka, terus karena misalnya takut, kan banyak tuh orang yang kayak mau mulai tapi nggak ngerti, nggak tahu, takut nggak mulai gitu kan. Jadi kita selalu kalau misalnya ngomong atau talk show bilang mulai aja dulu, tutorial segala macam, kita bilangnya mulai aja dulu gitu, sepede dan senyamannya aja, eksekusi aja dulu. Yes, betul. Karena nanti sama kayak kita sih, maksudnya kayak aku juga sedikit bercerita, aku emang suka kayak ya pakai baju kayak mix and match kayak gitu-gitu kan. Terus muncul remaja Nusantara pakai kain, dan kain yang kepake hari ini tuh kayak benar-benar kain simple tapi maksudnya tetap kain, cuma tuh emang motifnya yang kayak nggak motif gimana-gimana. Yang penting ya nyaman dan memang aku suka berkain, udah gitu. Jadi kayak nggak usah muluk-muluk awalnya ya, nggak usah dulu tahu ini apa, tapi pelan-pelan kita juga harus tahu. Dan segi pakai kita tarik gitu ya. Kan ada Nanti ada nih polisi kain. Iya. Ada polisi kain. Polisi. Terus kayak sama kayak kalau kita mau ngikutin pakemnya banget gitu, itu kan pasti ada di setiap keraton-keraton atau penggunaan kain yang memang kayak parang itu nggak boleh di sini, kayak corak insang tuh pakai nggak boleh sampai segini. Kalau kita mau ngikutin pakemnya banget, kita nggak bakal mulai gitu, kita takut duluan gitu sih. Akhirnya maka yang perlu kita lakukan pertama ialah eksekusi dulu, nanti sampai mempelajari hal itu. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak. Jangan cinta. Tak sayang maka tak sayang, sayang maka tak sayang. Nanti ganti nih. Sayang maka tak cinta. Cintailah produk Indonesia. Jualan insan. Tapi setiap kita ngadain acara juga karena enggak cuman karena kita pengen tahu tentang kain, seperti teman-teman bilang juga aku tambahin ya, kita bukan ahlinya, tapi lama-kelamaan kita tuh sering ngadain acara kan. Jadi setiap teman-teman tanya ini kain apa, kita pernah ditanya MC di panggung di Kuburaya. Iya. Kami nonton, ini anak corak insang ke depan semua, ini kain apa, langsung ngangengong semuanya gitu. Langsung ini kain parang. Jadi belajar dari situ, beranjak kita jadi kayak oh pelan-pelan kita nih kayak sedikit harus tahu tentang kain kita gunakan gitu kan. Kayak apa corak insang juga kita motifnya juga tahu. Itu nggak megang mic. Ini di sini. Ngapain? Iya. Aku praktekkan jadi di sana. Bukan. Kenapa Mbak Putra segini? Sering jadi pembicara. Gitu kan, tapi karena memang pada dasarnya kalau kita mikir kayak ini dari mana Lawak kayak semuanya nih. kita nggak akan bergerak karena memang berkain itu merdeka ya Ki. Kemerdekaan, jadi nggak ada ke pakem yang harus kita lilitnya ke kiri ke kanan enggak. Yang penting tadi saya bilang, kamu suka pakai warna ini, ayo coba mix and match kan. Nanti kamu nyaman, kamu bergerak nggak lepas udah. Bahkan kita ada tutorial untuk setiap di Instagram kita tutorial cara pakai kain, karena kan banyak teman-teman juga bilang naik motor tuh suka kayak apa sih naik Terus takutnya lepas juga. tapi memang ada caranya. Dan kami ini pakai motor semua. Setiap harinya gitu. Motor semua ya. Jangankan ini, kita ke Singkawang aja dia berkain nih, pakai kain. Dia dari Pontianak ke Singkawang. Kan keren sekali. Iya. Dan tren berkain ini memang sangat berpengaruh ya, karena sampai saat ini di kegiatan manapun yang sejauh ini saya datangi lah ya, rata-rata pembukaan kah, penutupan kah, pelantikan kah mereka adakan, pasti mereka menggunakan kain. Iya. Dan iya. Tepuk tangan dulu gitu. Dan ini juga nggak sih semenjak kita udah beberapa bulan kan kita terbentuknya 11 Januari 2023 kan. Nah setelah beberapa bulan ini udah lumayan ramai ya yang mau pakai kain ya secara nggak langsung kayak nemu di coffee shop di mana-mana. Jadi ternyata ya apa yang pengen kita sampaikan tersampaikan akhirnya dikit banyak. Dan juga aku juga ini ya, misalnya ke coffee shop nih, misalnya kayak ada aku kenal sama coffee shop ini, kayak aku nawarin coba
coba dong kayak coffee shop ini seminggu sekali bikin apa ya kayak karyawannya pakai kain gitu. Maksudnya bebas di hari apa gitu, yang penting ada aja kayak sesuatu yang beda sih pasti gitu. Karena juga Udah pernah. pernah berkain. Pernah berkain Waktu itu Okana. saya belum masuk. Iya, Anak baru ya? Baru itu. Pokoknya mau diajak nanti. Kata Tom Jerry gini nih. Lu nggak diajak. Lu nggak diajak. Makan dikit. Nanti boleh kayaknya Okana X Cora Insan. Sponsornya kopi ya. Apapun lah. Oke, dari Okana dan Corak Insan, ada nggak sih rasa kebanggaan atas kegiatan yang kalian lakukan ataupun dari komunitas kalian? Okiri dulu. Okana dong, Okana dulu. Okana ya. Okana ya. benar. Kalau ngomongin bangga ya kita bergerak harus berdasarkan rasa bangga sih sebenarnya. Ya. Apapun yang terjadi saat ini, sebesar dan sekecil apapun pencapaian yang udah Okana sampai, kayaknya kita memang udah wajib bangga. Bangga tuh wajib. Mau apresiasi diri sendiri, kayak kasih self reward tuh wajib sih untuk kita. Ya kalau ngomongin bangga, Okana sangat bangga sampai detik ini. Kalau ini congkak sih. Tapi benar. Kalau nggak bangga, kalau bukan orang lain yang bangga sama diri kita, ya siapa lagi? Nggak cuma kita kan. Tapi semua dikit nggak apa-apa. 9.000 cup kan udah habis tuh jual. Jadi wajib bangga. Jangan lupa 90 kursi. Jadi wajib bangga. Tanya anak baru newbie. Karena lagi ya bangga gak kak? Kok aku yang Bangga. Aku sih jujur Suka enggak? nggak pernah ngerasa kayak betul kata Bayu bilang. Apa yang kita lakukan itu memang harus enjoy, bangga. sedih. Memang kayak Corak Insan juga. Mereka yang dari sampai ini lah contoh kayak Bang Put yang kena tegur yang tanya ini. Itu bukan mereka berhenti tapi malah improve. Iya, Tapi iya. kita enjoy. Nah gitu juga kita misalnya kayak kendala hujan tuh, kita kan ya nggak ada yang tahu soalnya. Kalau karena betul-betul outdoor. Kendala kami itu memang musuh terbesar tuh cuaca. Cuma kita nggak bisa marah kan. Betul. Itu berkah untuk betul itu berkah untuk orang lain. Betul nggak? Betul. Jangan kita mau untung terus. Jadi aku bilang enggak lah. Kita cepet-cepet kemas ya. Nanti kalau udah selesai kita setup lagi. Kalau aku bilang sih marahin BMKG. Iya. Meleset. Nggak ada episode 2 kenapa? Siapa kamu? Berani-berani kamu protes BMKG. Nanti ditit. Sorry Bang, baik Tapi lagi. sebenarnya jangan sampai ketit. Tapi memang jujur aku sih bangga sekali sih ketemu mereka yang mau bikin usaha masuk Decan dan juga Bayu. Terus ada lagi tim kita satu namanya Farhan. Ada saya sendiri Aldi. Sekarang kita berhenti ini. Dan kita berempat adalah Okana nih, bangga. Itu mah. Iya itu nggak sih? Iya itu nggak sih? 2, 3. Okana Game. Okana Game. Itu tuh yel-yel kita loh buat Okana. Waktu pertama Rilo tuh. Aduh, hai. Udah Bang, boleh Bang langsung beda DNR. Langsung tus. Oke, tadi dari Okana, sekarang kita lanjut ke Siberdaya enggak dong? Ke Corak Insan. Bantu ngomong lah. Lupa dia lupa. Enggak lip sync. Oh, baik. Kalau aku tuh dan teman-teman Pontianak sama Kalbar harus tahu, jadi adanya Corak Insan tuh, orang-orang di luar sana tuh tidak percaya kalau Corak Insan, acara yang kami bikin itu ternyata itu di Pontianak. Itu sih kayak kami orang mikir ini mungkin kayak Jakarta, Bandung, Jogja, dan ternyata itu Pontianak. Dan itu sih aku bangga kayak dari Pontianak udah bergerak dulu sebelum sebelum di sana kayak aku kirain ini nggak pernah ada di Bandung nih misalnya, dan ternyata mereka itu kira tuh kitanya di Bandung gitu, ternyata Pontianak. Itu sih aku bangga. Dan juga tambahkan kan kita tadi lupa di mention, kita udah pernah ke Singkawang. Itu acara nyori berkain dan itu antusiasnya luar biasa. Kayak kita ngerasa tuh kayak dari Pontianak ke sana, terus misalnya kayak daerah-daerah lain tuh apakah udah nyampe ke sana gitu kan, ternyata tuh kayak udah nyampe dan antusiasnya luar biasa gitu. Ada bangga sih yang kayak dari Pontianak udah ke Singkawang, terus udah ada kan mulai DM yang kayak ke Smilo, ke Sintang, ke Ketapang gitu, dan request gitu di DM. Request gitu kan. Nah itu bangga juga sih sebagai
corak insannya sendiri udah mulai bukan cuma di Jakarta Bandung, tapi pengennya Kalimantan dulu nih kita gedein. Berat tentunya kayak digedein dulu gitu kan, biar orang tahu kita tuh dari sini dulu gitu kan, jangan dikenal di luar dulu tapi dalamnya agak masih bolong-bolong gitu, pengennya udah di fullkan dulu di dalam sih. Jadi Tambahin lagi boleh kan? Boleh Bang. Kok kayaknya nambah-nambah. Betul nggak apa-apa pas orangnya. Panjang nih. Aku bangganya lebih karena apa yang kita tujuan kita di awal tuh tercapai. Bangganya sih itu sih. Kayak tujuan kita awal kan menormalisasi penggunaan kain buat teman-teman di gitu. Jadi itu udah mulai tercapai sedikit demi sedikit. Itu sih kebanggaan aku pribadi dan mungkin teman-teman juga bangga sih. Pasti bangga. Pasti. Silakan. Oh iya, kalau sama kayak teman-teman juga bangga ya, kita tuh kayak ngerasa tuh kayak ada kenapa kita udah sampai di titik sekarang gitu. Bahkan pernah segelintir aku dengar gitu dari teman-teman semua sampai aku jalan sendiri, ada beberapa teman yang pakai kain bahkan itu bukan corak insan, bahkan saya bilang itu anak corak insan loh. Kayak corak insan padahal tuh ibaratnya mereka bukan di kita, tapi karena mereka pakai kain, mereka jalan tuh kayak corak insan tuh udah jadi branding. Iya betul. Jadi brandingnya branding di Pontianak gitu loh. Sedikit pakai kain orang bilang tuh corak insan. Sampai segitunya berarti udah masuk nih ke teman segmen anak-anak muda di Pontianak itu. Dan bahkan ya benar, kayak kita berkain juga di acara konser ya, kayak pakai kain itu orang udah nggak mandang aneh lagi, dia kayak anak corak insan gitu. Jadi jatuhnya udah kayak sebangga itu loh gitu. Kita lagi ya, itu gue sudah dari mana tuh? Ayo dari masih ada. Itu tuh acara lagi dari mana? Masih sih. Sempat juga kayak turun di parkiran pas nggak ada yang Habis tahlilan cuma. Ada tahlilan juga itu ya. Sampai besar ya. Tidak sama agama sendiri. Iya. Makin dekat tuh makin nyaring tuh. Oh fix benar. Pakai di mana nggak? Aduh. Tapi enggak ini kan, enggak menggoyahkan kan. Justru hal-hal yang kayak gitu makin lihat aja gitu. Saya lebih mikir berarti corak insan belum nyampe nih, ada masih belum rata lah. Tapi sebenarnya bukan juga belum nyampe sih. Kan kita tidak bisa mengharapkan orang itu selalu suka sama corak insan kan. Justru sebenarnya orang yang mungkin merasa aneh dengan corak insan itu adalah fans setia sebenarnya, karena kayak wih gila nih orang mantap terus ngeliat terus sampai dibikinkan backsound kan. Jadi kayak kan berarti sebenarnya maupun ada komentar negatif atau positif ya kita terima aja. Justru itu menjadi sebuah evaluasi yang dimana kita maju terus gitu. Pasti memang kalau dibilang ya terusin tadi, kalau misalnya ngomongin masalah bangga ya kita bangga banget ya Bang, apalagi nanti nih dalam waktu dekat kita juga akan berkolaborasi dengan Sanggar Seni Hamiluhung ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih awam dengan Hamiluhung. Nah ternyata ini adalah sebuah sanggar yang sangat-sangat luar biasa juga. Nah ini sebuah kebanggaan corak insan sih, dari luar kan dia, dari Jogja. Dan itu udah sampai masuk ke kita dan ngajak kita kolaborasi. Itu udah salah satu hal yang wih gila, ternyata kita walaupun belum setahun kita udah bisa sampai ke fase ini ya gitu. Ke fase. Bukan yang di sana, bukan. Titik ini. Kayaknya ke Okana. Aja ke Korea. Iya, boleh. Oh ya, udah nanti. Tapi nih. Apa tuh? Jadi mungkin nanyakan tentang bagaimana awal mulanya kalau insan, bla semacam. Di sini ada penikmatnya. Dari tadi nih aku nunggu suaranya Kak Wahyu ini. Kita tanya langsung sama penikmatnya secara langsung. Ini bantu partai ya. Tapi disclaimer Bang Wahyudi ini adalah salah satu orang pertama yang waktu itu juga datang dan fashionnya sangat nyentrik. Wih, di rentak ya, di rentak pertama di Laguna juga. Fashion terbaik juga. Iya, fashion terbaik. Hari ini juga benar beliau. Gak bawa berkait. Kita lihat fotonya. Jilat terus. Nih foto Wahyudi. Mau lihat foto Wahyudi nih, datang satu. Di flash tuh. Aduh. Baik, mungkin Siapa yang edit kasih Semangat ya edit ya. Saya sebagai penikmat tuh sebenarnya ini sebagai wahana aktualisasi diri ya sih sebenarnya kayak gitu. Karena kayak dengan adanya corak insan itu
sedikit demi sedikit kayak bundres yang aku pakai standar fashion itu ternyata tidak senormal itu. Jadi kayak senyentrik itu semakin nyentrik malahan semakin asik buat dilihat. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ini adalah bentuk transformasi fashion bagi orang. Nah, transformasi itulah yang sebenarnya memang harus dilihat dan emang harus didukung. Zaman sekarang ini kan sebenarnya kekuatan manusia itu ada kekuatan kolaborasi. Kayak gitu. Gimana sebenarnya kayak McD bisa dibeli cuma bungkusnya karena kolaborasi sama BTS. Gimana Celine akhirnya jadi peringkat nomor 1 gara-gara kolaborasi sama Lisa Blackpink kayak gitu kan. Nah, gimana akhirnya Pontianak ini bisa jadi nomor 1 kayak gitu. Kolaborasinya sama apa? Sama Chora Insan, sama Okana. Kan Pontianak kan pernah ini dikatakan sebagai kota paling tidak bahagia di Indonesia, dapat predikat itu. Kalau menurut aku zaman sekarang itu udah mitos, kayak gitu kan. Karena apa? Karena Pontianak itu wahana pikniknya sama fasilitasnya itu udah lengkap. Ada Okana yang kayak siap memberikan ceria dan bahagia untuk kalian semua. Masuk. Gitu kan. Ada intinya bisa. Iya, percaya. Soalnya kan selama ini kan konsepnya manusia itu kan mencari kebahagiaan. Iya. Harusnya kebahagiaan itu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Okana. Wow. Dengan menyediakan tempat outdoor. Iya, benar. Kayak gitu kan. Walaupun kita tidak mendapatkan kebahagiaan, setidaknya kita senang di hari itu pun udah cukup. Cukup apa? Dari Okana. Jadi pengen malu. Iya. Lanjut lagi Mas. Iya kan. Nah, jadi kalau misalnya aku lihat dua komunitas itu tuh bukan fase tadi, tapi prosesnya tuh gejolaknya tuh udah lumayan tinggi. Dari yang mereka itu hanya dari pertama afiliasi, tapi dari teman ke teman kayak gitu kan, dari teman ke teman. Akhirnya teman ke teman ini membentuk sebuah achievement. Pada akhirnya mereka punya prestasi masing-masing kayak gitu. Mereka udah punya inventaris yang luar biasa, branding yang luar biasa. Ini udah sampai keluar masuk media, berita dan segala macamnya. Akhirnya apa? Mereka punya power kayak gitu. Nah, power inilah kayak mesti dijaga sampai sekarang kayak gitu. Nah, jadi kayak udah dari afiliasi mereka dapat, achievement mereka dapat, powernya sekarang. Nah, jadi tuh kekuatannya paling besar tuh sebenarnya adalah power. Jadi mereka nih udah di piramida paling tertinggi. Nah, tinggal bagaimana cara mereka menjaganya dengan apa? Balik lagi ke afiliasi. Seberapa banyak mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa menjaga banyak hal dari orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Dan tentu butuh yang muda dan butuh orang-orang yang jadi trendsetter. Jadi sebenarnya dia adalah host kita. Tapi sejujurnya emang iya. Iya. Jadi moderator emang. Ya memang. Konklusinya di sini. Nah, Udah senyum. langsung gini, langsung kayak doa Iya, kita akan Gila terharu ya. Ini kayak terharu banget. Aduh, tapi sebenarnya juga mau nambahin, sebenarnya ini juga jadi PR kita sendiri, walaupun kita udah piramida tertinggi ya. Ibaratnya kalau kasta udah Brahmana nih ya. Sebenarnya tantangan kita juga, kita coba untuk mensolidkan yang internal juga. Jadi karena gini, fondasi kita kan internal. Kalau internal ini goyah, ya bakal goyah semuanya. Jadi sebenarnya kita juga berusaha untuk tetap mempertahankan yang internal ini juga, supaya bisa meningkatkan stabilitas sosial ataupun apapun lah itu, dari segi lingkungan, dari segi pemahaman, pandangan dan lain-lain. Itu sih ya PR kita juga sebenarnya. Selalu lah ya. Selalu dan berlaku lah buat siapapun. Betul. Oke, jadi mungkin sekian. Terima kasih banget dengan ini. Hal yang baru. Kan kita memang baru. Pontianak tuh orang nggak tahu sekarang kita Baru udah udah. tertinggi. Iya. Nggak masuk. Pontianak nih boy. Udah masuk. Iya. Saking tingginya tuh kita nggak tahu kemana. Mana ya? Udah tahu. Mana? Aduh. Kiranya ke bawah. Capek juga ya. Sekian ya lah ya. Ada 100 nggak? Agak Malah nggak lucu lagi loh. Iya. Jadi Sebenarnya closing. mungkin kita tutup acara kita hari ini.
Ya wah. Kaget nggak tuh YouTube? Enggak, tadi dah tonton Pesan-pesan dong dari followers kita kira-kira apa? Ini siapa ini bisa nanti ya, hostnya ada banyak, ada 1, 2, 3, kayaknya semuanya bisa nih. bisa. Tinggal diganti-ganti. Oh, bisa beban lama ganti lagi. Minumnya di Okana dong. Oh ya. Cakep, masuk. Masuk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Langsung kayak gitu. Dadah. Terima kasih semuanya. Keren sih berdaya. Karena program baru jadi nggak tahu bagaimana cara